حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Dua hadis yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu karena hadisnya sangat mudah. Yang pertama yang berisikan tentang keutamaan salat 5 waktu. Dipermisalkan orang yang senantiasa salat 5 waktu bagaikan orang yang mandi dalam sehari 5 kali. Kemudian hadis yang berikutnya berisikan tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Jaminan bagi orang yang salat subuh dan salat asar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang hafal dua-duanya tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Hafal teman satu, tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang kita ambil yang berikutnya. Hadisnya pendek, mudah dihafal insyaallah taala. Kita ambil dua. Na'am, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik. Bab fadlil masyi ilal masajid, bab keutamaan orang yang berjalan menuju masjid. Para ulama telah menjelaskan memang afdalnya jalan kaki kalau memungkinkan. Tapi kalaulah seandainya dengan kendaraan yang lain pun selama tujuannya adalah ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yu'jar dapat pahala. Bisa dipahami ya? Misalkan jarak masjid dekat. Ketika dia jalan kaki dari rumah ke masjid tidak akan terlambat salatnya, bagus. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat setiap langkah yang dia langkahkan untuk ke masjid itu dihitung apa? Nah, barakallahu fiik, dihitung pahala. Masya Allah. Nah, setiap langkah yang dia langkahkan itu dihitung pahala. Kemudian hitungan tersebut bukan ketika berangkat saja, pulang pun dihitung juga. Paham ya? Pulang pun juga dihitung. Ketika berangkat dihitung mendapatkan pahala. Nah, ketika pulang dia jalan kaki menuju ke rumahnya juga dihitung pahala. Masya Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana sekarang kalau naik kendaraan motor, mobil, sepeda ontel misalkan, kita katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Walaupun taruhlah kurang afdal karena apa? Nah, barakallahu fiik. Naam, tidak mengamalkan yaitu langkah-langkah yang dia langkahkan dalam jalan kaki, tapi pahala tetap dapat. Paham ya? Nah, makanya para ulama menyebutkan kalau memungkinkan. Karena kadang-kala jarak masjidnya jauh, kalau antum misalkan dari rumah jalan kaki, terlambat sholatnya misalkan, paham ya? Terlambat sholatnya, akhirnya apa? Terluputkan kewajiban. Paham ya? Kemudian dia menggunakan kendaraan motor, mobil atau sepeda misalkan, itu yujar dapat pahala juga.
Tapi kalau jaraknya memungkinkan tidak sampai terlewatkan salat wajibnya, enggak terlambat, maka lebih baiknya jalan kaki. Mafhum? Misalkan jaraknya dekat itu ya, masjidnya dengan rumah antum jaraknya dekat, antum ketika ke masjid jalan kaki, pulang pun jalan kaki, ternyata apa pahalanya besar. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Diperhatikan artinya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, barang siapa yang pergi ke masjid pagi hari atau sore hari, ghada itu pagi, raha itu sore. Lafadznya memang pagi atau sore, tapi kapanpun dapat pahala. Selama tujuannya adalah beribadah. Mafhum? Apa jaminannya? A'addallahu lahu. Niscaya Allah Ta'ala akan persiapkan untuknya nuzulahu, hidangan. Nuzul artinya hidangan, jamuan. Minal jannah, di surga. Kullama ghada araha. Setiap kali pagi atau sore dia pergi ke masjid tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Sebabnya setiap pagi sore dia ke masjid. Ternyata jaminannya apa? Allah Ta'ala persiapkan hidangan atau jamuan di surga. Masya Allah. Naam. Keutamanya besar ya. Karena masjid pertama, tempat yang paling Allah Ta'ala cintai, masjid. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dengan semakna, beliau mengatakan, ahabul amakin ilallahi azza wa jal masajiduha wa abghadul amakin ilallahi azza wa jal apa? Aswaquha. Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai adalah apa? Masjidnya. Dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci adalah pasarnya. Bisa dipahami ya? Nah, karena masjid adalah salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa makna bait ini? Masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Artinya apa barakallahu fiik? Barang siapa yang mereka berkumpul atau tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, melainkan apa? Akan turun ketenangan pada mereka dan para malaikat pun apa? Nah, barakallahu fiik, menaungi mereka dan nama mereka disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya apa barakallahu fiik? Masjid adalah tempat yang paling Allah Ta'ala cintai. Makanya keutamanya besar. Pagi, sore dia ke masjid. Ternyata apa? Dipersiapkan hidangan jamuan di surga untuk orang yang apa? Yang beribadah tadi itu. Ke masjidnya bukan untuk mencuri kotak amal ya. Paham ya? Bukan untuk mencuri sandal, bukan untuk mencuri Al-Qur'an, tapi memang ibadah. Mafhum? Nah, tapi kalau tujuannya sudah jelek, tujuannya maksiat, tentunya dosa yang dirapatkan. Paham ya? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya disimak baik-baik. Bab fadlil intidharis shalah. Bab keutamaan menunggu salat. Bab keutamaan menunggu salat. Intidhar itu menunggu. Nah, menunggunya bukan untuk main-main, bukan untuk mainan game, misalkan, bukan pula untuk bercanda, atau bukan pula untuk barakallahu fiik, perkara-perkara yang tidak penting ya. Tapi dia menunggu salat karena salat. Bisa dipahami ya? Atau menunggu salat karena perkara yang ibadah seperti thalabul ilm. Misalkan antum maghrib duduk di masjid. Setelah salat maghrib, salat sunnah ta'lim. Begitu setelah ta'lim ternyata adzan dikumandangkan, adzan isya, antum belum batal. Akhirnya setelah adzan nunggu lagi salat isya. Berarti kan menunggu salat dengan apa? Dengan cara yang syar'i. Maksudnya apa? Ketika masa-masa penungguan itu ibadah gitu loh. Bisa dipahami ya? Seperti misalkan maghrib, antum kan nunggu isya. Nunggunya apa? Dengan adanya ta'lim misalkan. Pahala semua itu. Kita lihat biar tambah jelas.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salat tahbisuhu, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Muttafaqun alaihi. Masyaallah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, senantiasa salah seorang di antara kalian dalam keadaan sholat. Paham ya? Maksudnya pahalanya seperti orang sholat. Nah, selama sholat itu yang menghalang-halangi, yang menahan dia. Jadi pahami ya? Antum datang ke masjid sholat, nggak pulang, menunggu sampai nanti sholat yang berikutnya. Nah, di situ barakallahu fiik, di sela-sela dia menunggu, mungkin baca Al-Qur'an, ibadah yang lainnya, salat sunnah misalkan, atau talabul ilm, mengkaji ilmu Al-Qur'an dan sunnah, itu semuanya pahala. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa shalah. Perhatikan ini, tidak ada yang menghalangi dirinya untuk pulang ketemu keluarganya kecuali salat yang menghalangi. Jadi pahami, dia mau pulang ternyata dia di masjid nunggu salat itu loh. Jadi pahami ya? Nah, seharusnya dia pulang ketemu keluarganya bisa, tapi dia tidak pulang ketemu keluarganya karena apa? Menunggu sholat yang berikutnya. Jadi pahami ya? Itu keutamanya, masya Allah. Keutamaannya masa dia menunggu itu seperti orang sholat. Jadi pahami ya? Nah, dia dihukumi seperti orang sholat. Paham ya? Senantiasa dia itu sholat. Selama apa? Selama sholat itulah yang menghalang-halangi dirinya. Maksudnya itu dia menunggu menanti sholat yang berikutnya. Bisa dipahami? Para ulama telah menjelaskan bagaimana kalau menantinya kemudian di tengah penantian batal misalkan. Ya, kembali ke niatnya. Dia dapat niatnya walaupun istilahnya terputus kan itu. Tapi kalau tidak batal bagus. Jadi pahami ya? Nah, karena orang ketika wudu itu tidak mengharuskan dia batal ya. Kadang-kala dia berwudu untuk tajdid. Tajdid itu memperbarui wudu. Diperhatikan nih ya. Tajdid itu memperbarui apa? Wudu. Dia belum batal dia. Dia masih dalam kondisi suci dia. Cuman dia berwudu untuk apa tadi? Dia berwudu untuk apa tadi? Untuk memperbarui, tajdid namanya. Itu boleh. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Kesimpulannya di sini, keutamaan orang yang menanti menunggu salat, dikarenakan salat juga maka pahalanya seperti orang salat. Masya Allah. Naam. Senantiasa dalam keadaan salat, selama salat itu yang menghalang-halangi dia. Dia tidak pulang ketemu keluarganya, melainkan sebabnya karena menunggu sholat tadi itu. Mafhum? Nah, bukan karena maksiat, bukan karena yang lainnya. Ini termasuk keutamaan yang sangat besar. Di antara yang sekarang antum rasakan, antum menanti sholat isya dengan apa? Dengan cara belajar, dengan cara mengkaji, ya kan? Mengkaji Al-Quran was sunnah. Kemudian setelah itu datang adzan apa? Datang waktu isya, adzan dikumandangkan, antum nggak keluar, antum belum batal antum. Kemudian langsung apa? Menanti salat isya, pahalanya insya Allah dapat di situ. Jadi pahami ya? Karena ketika antum menanti menunggu bukan kemaksiatan yang antum barakallahu fiik lakukan. Ibadah kan? Nah, talabul ilm kan ibadah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambil dua hadis. Distorkan pada pertemuan yang akan datang باذن الله azza wa jalla. Insyaallah taala nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.